Auzubillahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Seperti ada yang mengikuti saya, gengs. Mas Rafa Jim, penunggu terowongan Lampegan. Saya dengar suara kayak Oke. Penghuni yang ada di sini, gue minta kalian untuk berinteraksi melalui spirit box gue. Ah, itu namanya Sabia. Selamat malam Mystery Seekers. Kita kembali bertemu di zona horor kabar misteri, mengungkap fakta yang tak kasat mata. Pada episode malam hari ini, tim Ghost Investigator kabar misteri bersama Kiprana Lewu dan Bung Erik si dokter hantu kembali melanjutkan eksplorasi dan investigasi di sekitar perbatasan wilayah Cianjur dan Sukabumi, Jawa Barat. Malam itu kami mencoba menelusuri dan mengeksplorasi sebuah terowongan bersejarah dan kawasan sekitarnya yang konon menyimpan banyak misteri, yakni terowongan Lampegan. Stasiun dan terowongan Lampegan kini masih aktif dipergunakan untuk jalur kereta api Sukabumi, Jawa Barat. Selain pemandangan alamnya yang sangat bagus dan historis, stasiun dan terowongan Lampegan pun hanya berjarak 6 km dari situs megalitikum Gunung Padang yang sangat populer. Mystery Seekers, terowongan Lampegan merupakan salah satu terowongan tertua di Indonesia dan yang pertama dibangun di wilayah Jawa Barat. Terowongan Lampegan sendiri dibangun pada tahun 1879 hingga 1882 di Desa Cibokor, Cianjur, Jawa Barat. Peresmiannya sendiri dilakukan oleh para pejabat Hindia Belanda dan menak-menak lokal atau para bangsawan Priangan pada masa itu. Terowongan Lampegan pertama kali dioperasikan oleh perusahaan kereta api milik Hindia Belanda yang bernama Staatssporswegen atau SS dan melayani kereta api yang menghubungkan Batavia dengan Bandung via Bogor, Sukabumi. Rute ini dulunya digunakan pemerintah kolonial untuk mengangkut hasil bumi seperti tebu, karet, kina, teh, dan juga kopi. Mystery Seekers, mulanya terowongan Lampegan memiliki panjang sekitar 686 meter, namun terowongan ini sempat runtuh karena bencana longsor yang terjadi pada tahun 2000 dan 2010 silam. Setelah direstorasi dan diperkuat struktur bangunannya, terowongan Lampegan lantas tak sepenuhnya kembali seperti sedia kala. Lalu panjangnya pun berkurang hingga menjadi 415 meter saja. Terdapat banyak kisah dan versi yang menceritakan asal-usul penamaan berdasarkan sifat alam Lampegan. Ada yang menyebutkan nama Lampegan tercetus dari percakapan orang Belanda ketika kereta api sedang memasuki terowongan. Versi lainnya mengatakan bahwa Lampegan merupakan perintah mandor proyek von Beckman yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Ada pula versi lainnya mengatakan bahwa Lampegan berasal dari teriakan kondektur kereta api ketika memasuki terowongan dan meminta penjaga untuk menyalakan lampu. Mystery Seekers, terdapat pula kisah misteri yang ada dan melekat di sekitar lokasi perbukitan ini. Yang paling populer adalah kisah seputar hilangnya seorang penari ronggeng secara misterius. Selain itu, di bagian atas terowongan Lampegan yang merupakan daerah perbukitan,
Konon terdapat makam Belanda dan sebuah batu besar yang berkaitan dengan hal-hal mistis yang ada di sekitar lokasi terowongan. Konon di dalam terowongan ini seringkali muncul penampakan wanita berkebaya merah yang diyakini sebagai penari ronggeng yang hilang bernama Nyai Sadea. Nyai Sadea sendiri merupakan penari ronggeng terkenal asal Cianjur pada masa Hindia Belanda. Menurut legenda, pada masa itu Nyi Sadea bersama dengan grup kesenian ronggengnya diundang untuk menghibur dalam pesta peresmian terowongan Lampegan. Setelah penampilan Nyi Sadea berakhir, ronggeng cantik ini mendengar namanya dipanggil dan ia kemudian berjalan memasuki terowongan lalu menghilang tanpa ada yang tahu kemana dan menjadi legenda hingga saat ini. Konon Nyi Sadea dijadikan tumbal bagi pemimpin istana gaib di atas bukit terowongan Lampegan yang bernama Raza Mandala. Hilangnya Nyi Sadea bak ditelan bumi memunculkan kisah mistis di kalangan masyarakat sekitar. Sebagian masyarakat yakin perempuan cantik itu mati dibunuh. Konon tubuhnya ditanam di salah satu dinding beton di sebelah dalam terowongan. Ada pula kisah lainnya menceritakan arwah Nyi Sadea yang penasaran lalu diperistri oleh Rangga Wulung, Raja Siluman di Gunung Kencana. Mystery Seekers, dikisahkan Nyi Sadea dikorbankan sebagai syarat agar pemimpin gaib itu tak mengganggu proses pembangunan karena selama proses pembangunan terowongan Lampegan seringkali ada pekerja yang meninggal. Selain kisah misteri Nyi Sadea, terowongan ini juga memiliki cerita misterius lainnya yang kerap dirasakan warga setempat. Penampakan sosok gaib serta suara-suara misterius menjadi cerita rakyat tersendiri bagi masyarakat. Lalu apakah semua kisah misteri yang diceritakan seputar terowongan Lampegan memang benar adanya? Ataukah hanya sekedar mitos yang sengaja dibuat dengan tujuan dan maksud tertentu oleh beberapa pihak? Untuk itu Mystery Seekers, saksikan penelusuran kami malam ini dalam Kabar Misteri episode Kisah Terowongan Lampegan, Nyai Sadea, Tumbal Gagahnya Lampegan. Mystery Seekers, pada episode sebelumnya kami telah memulai penelusuran di lokasi bersama beberapa anggota tim Ghost Investigator kala itu. Bung Erik si dokter hantu bersama Kiprana Lewu dan seluruh anggota tim sudah menelusuri dan memasuki sebagian terowongan tersebut. Beberapa fenomena misterius bahkan sudah kami rasakan bersama. Lalu Kang Iba yang menjadi kontributor horor malam itu juga sudah menelusuri bagian atas terowongan yang merupakan wilayah perbukitan yang konon menyimpan misteri terkait terowongan Lampegan. Menurut warga sendiri, di perbukitan tersebut terdapat sebuah makam Belanda dan sebuah batu yang disebut sebagai batu kutil. Di lokasi itu pula lah salah satu warga bernama Lalan sudah mencoba menelusurinya namun tak mampu melanjutkannya sampai tujuan. Nah, pada malam hari ini kami akan menghadirkan eksplorasi lanjutan yang akan dilakukan Kiprana Lewu dan Erik si dokter hantu. Secara terpisah, mereka akan mencoba masuk lebih dalam untuk menelusuri setiap jengkal lorong yang ada di terowongan Lampegan malam itu. Menggunakan metodenya masing-masing, mereka akan mencari fenomena serta informasi apa saja untuk menguak misteri yang terpendam. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Seperti ada yang mengikuti saya, gengs. Mas Rafa Jin, penunggu terowongan Lampegan. Saya dengar suara kayak